Ya, saya ucapkan selamat tahun baru untuk seluruh pencinta ALC. Kita akan mulai diskusi kita dengan mahasiswa yang beruntung gugatannya dikabulkan. Saya panggilkan Rizky Maulana Safei, pemohon perkara gugatan presidensial threshold melalui Zoom. Terima kasih banyak Pak Karni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Maulana Safei selaku pemohon kedua. Kemudian di samping saya ada Salis Hoirul Fatna sebagai pemohon keempat. Mohon maaf. Pertama, alasan kami mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, yaitu kami memandang bahwasannya kami sebagai pemilih, sebagai rakyat, sebagai peserta dalam pemilih, tentunya bukan hanya sekedar objek yang pasif di dalam proses demokrasi, melainkan kami sebagai subjek yang aktif di dalam menentukan dan memajukan negara kita itu sendiri. Kemudian kami juga memandang bahwasanya dengan adanya presidensial threshold itu kami meyakini bahwasanya itu merupakan open legal policy, akan tetapi presidensial threshold telah melanggar ataupun melewati batasan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Yang mana moralitas di sini yang kami maksud itu bukan moralitas terkait kesusilaan, melainkan moralitas substansi hukum, moralitas demokrasi itu sendiri. Karena dengan adanya agresi partai politik itu justru menghambat fungsi partai politik sebagai penyerap, penghimpun, penyalur aspirasi politik masyarakat di dalam menentukan kebijakan. Nah, dengan adanya presidensial threshold ini, partai kecil, partai baru itu tidak mampu mencalonkan diri secara mandiri, tidak mampu mencalonkan kader-kader terbaiknya, kader-kader potensialnya karena terhambat dengan adanya presidensial threshold ini. Kemudian dengan adanya presidensial threshold ini telah menggerus moralitas demokrasi yang mana hanya mengakomodir partai-partai besar saja. Kemudian kami juga memandang bahwasanya presidensial threshold ini telah menyimpangi asas one man, one vote, one value, yang dimana satu value, satu nilai itu hanya dapat digunakan dalam satu periode pemilihan secara proporsional. Kemudian kami juga memandang bahwasanya presidensial threshold itu tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih inklusif, yang lebih transparan. Kemudian kami juga menemukan fakta hukum baru yang mana dapat kita lihat pada tahun 2019, yang mana suara partai PDIP itu mencapai angka 19,33%, namun pada tahun 2024 itu menurun hingga 16,72%. Kemudian ada Partai Gerindra sedikit menaik, yang mana pada tahun 2019 itu mencapai angka 7,70%. Kemudian menurun yaitu pada angka 7,43%. Dengan adanya fakta hukum baru tersebut, bahwasannya menunjukkan bahwasanya pemilih belum tentu mengarahkan suaranya sejalan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya. Kemudian kami juga memiliki legal interest, yang mana kami berada di lingkungan komunitas pemerhati konstitusi atau ya selanjutnya disebut dengan KPK. Kami selalu aktif di dalam dalam mengawal isu-isu terkait isu-isu hukum ketatanegaraan, baik itu hukum kepemiluan. Nah, kemudian salah satu pemohon kami juga yaitu Enika Maya Octavia pernah mengikuti lomba debat Bawaslu, yang mana pada tahun 2023 mosi perdebatannya yaitu adalah presidensial threshold, hingga setelah mosi itu dijadikan bahan mosi final perdebatan pada waktu itu, kemudian kami kembali mengkaji, memperdalam kembali, kemudian kami menyusun draft dan berinisiasi mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi, yaitu pada tanggal 24 Februari, yang mana kami sengaja mengajukan permohonan kami kepada Mahkamah Konstitusi itu setelah berakhirnya pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena apa yang kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi itu merupakan murni sebuah perjuangan akademik kami,
kemudian advokasi konstitusional kami sebagai pemilih, sebagai warga negara yang dirugikan dengan adanya presidensial threshold itu sendiri. Kemudian kami juga tidak menjadi representasi dari institusi-institusi manapun, baik partai politik manapun. Namun kami tergerak, terdorong oleh argumen personal kami sebagai pemohon. Kemudian yang menjadi alasan kenapa permohonan kami dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang pertama karena adanya pergeseran paradigma hukum atau overruling, yang mana hal ini terumlah terjadi dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama contohnya ada putusan Mahkamah nomor 012/016/019 tahun 2006, yang mana pada waktu itu Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya KPK merupakan lembaga independen. Namun pada putusan nomor 36 tahun 2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya KPK berada di dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif. Kemudian contoh yang kedua ada putusan nomor 97 tahun 2013 tentang perselisihan hasil pilkada, yang mana pada waktu itu Mahkamah tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada karena bertentangan dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar. Namun kemudian karena pada waktu itu Badan Peradilan Khususnya belum terbentuk, itu diserahkan sementara kepada Mahkamah Konstitusi. Namun pada putusan nomor 85 tahun 2022, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya rejim pemilu dan rejim pilkada merupakan satu rejim yang sama, sehingga sengketa hasil pilkada secara permanen diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian Pak Karni, tentunya implikasi putusan nomor 62 ini sangat berdampak terhadap sistem pemilu kita yang ada di Indonesia. Yang pertama, tentunya pandangan politik ke depan nantinya akan lebih banyak calon presiden dan wakil presiden yang lebih inklusif, yang lebih beragam dari berbagai latar belakang. Kemudian dengan adanya keberagaman calon yang lebih banyak akan memberikan pilihan yang lebih luas dan beragam, yang nantinya akan mencerminkan dinamika politik yang lebih representatif. Kemudian akan terjadi sebuah kontestasi yang lebih terbuka, transparan, yang mana nantinya akan memaksa semua partai politik untuk memunculkan calon-calon terbaiknya, kader-kader terbaiknya, sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah kualitas kepemimpinan dalam skala nasional. Mungkin itu Bang Kani dari kami. Baik, ya bagus sekali uraian Anda, tapi tentu ada pertanyaan juga dari saya. Apa yang menimbulkan ide para mahasiswa atau teman-teman Anda itu untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Awalnya, apa ada yang mengarahkan? Mungkin dosen barangkali atau yang lainnya, atau ini betul-betul inisiatif dari mahasiswa 4 orang tadi? Baik, terima kasih Pak Karni. Kami secara berinisiasi secara berempat untuk mengajukan sendiri ke Mahkamah Konstitusi terkait kerugian kami, dan kami juga melihat ada celah bahwasanya pada putusan 90 itu yang mana pemilih boleh menjadi legal standing terkait pengajuan terkait undang-undang pemilu itu sendiri. Nah, dari celah itulah yang kami menjadi salah satu inisiasi kami untuk mengajukan permohonan kami kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian kami juga membuat draft permohonan ini murni dari kami berempat, dan kami berada di salah satu komunitas pemerhati konstitusi. Jadi di situ kami sering mengkaji isu-isu hukum terkait ketatanegaraan dan salah satunya hukum pemilu itu sendiri. Jadi itu kami berempat. Kemudian terkait dosen itu kami tidak ada. Dosen itu mengetahui kami sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu ketika sidang ketiga, yaitu ketika kami hendak mendatangkan seorang ahli. Nah, kemudian dosen kami, dosen Fakultas Syariah dan Hukum, baru mengetahui bahwa kami itu sedang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Itu Bang Karni. Apa kalian berempat itu dari satu universitas, bukan universitas, dari jurusan Syariah dan Hukum tadi?
Ya, kami dari fakultas yang sama yaitu Fakultas Syariah dan Hukum, cuman berbeda prodi. Pemohon 1 Enika Maya Oktavia yaitu prodinya Hukum Tata Negara, kemudian saya Rizky Maulana Syafii Hukum Tata Negara, kemudian di samping saya Salis Khalil Fatna Hukum Tata Negara, dan Faisal Nasir Rohab itu dari prodi Ilmu Hukum Pak Karni. Baik, sebelumnya dari tokoh-tokoh nasional udah 6 kali gugatannya kandas. Kenapa kalian bisa optimis akan dikabulkan? Baik, terima kasih Pak Karni. Tentunya permohonan kami yaitu merupakan permohonan yang akumulasi dari permohonan-permohonan sebelumnya, yang mana bisa kita lihat sudah ada 32 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu tuh dari berbagai elemen, dari aktivis demokrasi, akademisi, bahkan partai politik itu sendiri. Kemudian kami juga dalam permohonan kami membawa fakta hukum baru yang mana telah terjadi distorsi representasi pemilih, yang mana telah adanya penyimpangan pemilih, yang mana pada awalnya PDIP tadi sebagaimana sudah disebutkan yaitu pada tahun 2019 mencapai angka 19,33%, namun pada tahun 2024 berkurang menjadi 16,52%. Itu Pak Karni. Ya, sebentar. Ya, saya melihat maju sekali kalian sebagai mahasiswa. Ketika ya saya lah di Fakultas Hukum, ketika mahasiswa tidak punya ide untuk menggugat sampai ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalian berempat saya pujikan lebih maju dari kami sebelumnya. Tapi ada pertanyaan dari rekan saya Effendi Ghazali mau bertanya kepada Anda. Ya, terima kasih Datuk Kang Ilyas. Selamat tahun baru teman-teman mahasiswa. Saya sampai hafal namanya nih. Ini yang lagi di depan ini Rizky ya. Iya. Semuanya itu Enika, Rizky, Faisal dan Salis. Ya, mereka ini dari UIN Suka. Ya kan? Suka, Sunan Kalijaga. Jadi membawa sukacita di awal tahun baru bagi kita semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau Anda ingin melihat wajah dari 46 orang yang pernah menjadi 46 totalnya, tapi Anda tadi menyebut 32 ya, macam-macam lah itu. Kalau ingin melihat wajah korban yang pernah maju dan kemudian kalah, salah satunya ya saya. Itu jelas ya, saya mulai dari 2013 waktu itu. Ferry berapa kali kalahnya? Oh 2, oh sama kami, 2-2 ya, kami sama-sama 2-2. Bahkan saya ikuti semua logika Mahkamah Konstitusi itu. Jadi pernah begini, yang pertama itu Anda ditolak ya kurang lebih karena open legal policy gitu ya. Terus saya bilang, oh saya setuju, ya kan? Berarti ini open legal policy. Tapi pada waktu saya ajukan saya bilang, saya setuju bapak-bapak dan ibu hakim yang mulia, open legal policy. Tetapi kan nggak bisa langsung dilaksanakan sekarang dong. Karena pada waktu pemilihan 5 tahun yang lalu, kami nggak dikasih tahu kalau kita milih DPR dapat bonusnya threshold untuk presiden gitu loh. Kan nggak boleh kan? Dalam pemilu itu terlarang untuk mengubah tujuan dari sebuah pemilu. Ya kan? Ini kan memilih DPR gitu. Kok tiba-tiba digunakan sebagai presidensial threshold 5 tahun yang akan datang. Jadi Bapak dan Ibu Hakim yang mulia waktu itu saya bilang, saya setuju. Ini open legal policy. Jadi kita nggak berbeda sekarang Bapak dan Ibu Hakim yang mulia. Tapi nggak bisa dipakai sekarang. 5 tahun lagi. Jadi yang sekarang ini nggak boleh ada presidensial threshold. Karena waktu kami milih 5 tahun yang lalu nggak dikasih tahu. Suara kita buat milih DPR itu jadi langsung presidensial threshold. Enggak juga, ditolak juga. Jadi udah bilang, ayo kami ikut Anda juga. Nah, tapi bukan begitu. Sekali lagi, dibalik kekaguman saya cuma mau memberi 2 catatan. Ini kemajuan luar biasa. Karena saya pernah pada waktu yang kedua mengajak beberapa ketua BEM untuk maju. Wah, dan di running text TV One sudah muncul. Effendi Ghazali bersama beberapa ketua BEM mengajukan judicial review presidensial threshold. Tahu nggak apa? Sesudah itu ketua BEM-nya ini sejarah.
mengatakan kami harus mundur, Bang Effendi Ghazali. Kenapa? Karena rektor mengatakan Anda harus mundur, nggak boleh maju untuk bersama-sama mengajukan presidensial threshold itu dari universitas terbesar juga itu di Indonesia gitu ya. Jadi sekali lagi selamat kepada Anda. Kalau boleh bertanya ya, sebetulnya dua, tapi yang pertama ini jangan nggak terlalu perlu. Anda mengambil contoh perubahan dinamika hukum tadi ya, karena hukum itu hidup begitu ya, Ferry Amsari ya. Anda mengambil contoh KPK justru, yang dari KPK yang independen tiba-tiba menjadi cabang eksekutif. Nah itu bukan dinamika yang baik loh itu. Maksud saya yang itu jangan, kalau lagi ditanya wartawan itu jangan dijadikan contoh. Ya kan? Yang itu jangan. Usulan saya, kalau nanti ditanya lagi sama wartawan, ini adalah dinamika dari hukum yang hidup gitu ya dalam konteks konstitusi. Jangan ngambil contoh yang itu. Yang KPK independen, kemudian tiba-tiba sekarang menjadi cabang eksekutif. Jangan ngambil yang itu. Nah, yang kedua ini pertanyaan. Saya membayangkan putusan ini luar biasa, tapi sebelumnya ada lagi putusan yang mungkin oleh sekelompok orang tertentu dianggap lebih luar biasa. Almas kalau nggak salah namanya itu ya, itu putusan tahun 90. Oh iya ya, saya ingatnya Almas saja. Karena saya ingat nih Enika, kemudian Faisal, Rizky, dan Salis. Saya ingat nama-nama depannya. Jadi nama depannya Almas, 90 ya, 2023. Yang kemudian memungkinkan orang di bawah usia 40 tahun jadinya kan, bisa maju sebagai calon presiden. Asal pernah memenangkan, artinya pernah terpilih melalui pemilihan umum. Sehingga pemilihan umum itu berarti ya termasuk pilkada, pemilu DPR, DPRD 1 dan DPRD 2. Yang antara lain bisa saja di beberapa daerah itu terpilih dengan 800 suara. DPD loh. DPD juga termasuk gitu ya, pokoknya pemilihan umum. Kalau DPRD 2 ada yang 800 suara loh. Tapi bisa terpilih ya karena perhitungan Sainte Lague dan lain sebagainya. Nah bayangan saya sebetulnya teman-teman ya, Enika, Faisal, Rizky, dan Salis, harusnya dua permohonan ini maju bersama nih. Keren loh. Almas maju, Enika, Rizky, Faisal, dan kemudian Salis juga maju bersama-sama. Lalu dikabulkan oleh MK bersama-sama. Jadi muda boleh, tapi terbuka bagi setiap partai politik peserta pemilu. Betul begitu nggak itu? Hah? Punya bayangan nggak pada waktu itu ya, bahwa kalau ini kita majukan dan dikabulkan sama-sama dengan sesama mahasiswa juga ya. Almas ada 5 anak muda yang mengubah sejarah kita dan pada waktu yang tepat sebelum pemilu presiden. Boleh itu ya, kurang lebih boleh dijawab sebebas-bebasnya aja. Kalau sudah menang itu boleh ngomong apa saja. Ya, kalau yang kalah seperti kami ini nggak boleh ngomong macam-macam, mau kalah. Silakan. Teman-teman mahasiswa, Rizky dan kawan-kawan silakan. Udah ngomong baru udah Terima kasih bilang. Bapak Effendi. Saya ingin tegaskan ini merupakan bukan kemenangan kami sebagai pemohon, tapi ini merupakan kemenangan masyarakat Indonesia yang menginginkan dengan adanya presidensial threshold dihapus. Karena betul tadi saya sudah sampaikan bahwasanya sudah banyak berbagai elemen yang menguji pasal keramat ini ya. Nah ini tentunya ini merupakan kehendak masyarakat secara umum ingin terhapusnya presidensial threshold. Kemudian ketika ditanya apakah itu ada bayangan pada waktu itu kami tidak ada bayangan. Cuman ketika putusan 90 itu diketok oleh Mahkamah Konstitusi, baru di situ kami terpikirkan bahwasannya selama ini dari beberapa permohonan yang sudah dimohonkan terkait presidensial threshold itu yang kerap kali terjadi itu adalah ditolak di legal standingnya. Nah kemudian kami melihat ketika putusan Almas pada waktu itu nomor 90, pemilih dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena merasa dirugikan. Nah kemudian kami di situ tergerak mempunyai inisiatif, kami sebagai pemilih pun dapat menguji pasal tersebut. Nah disitulah baru kami menguji pasal 202 ini. Seperti itu, Pak. Mungkin izin menambahkan sedikit. Jadi kalau dikatakan tadi kenapa kita tidak maju bersama, ya karena kami sebagai pemohon itu memang sengaja kami mengajukannya setelah Pilpres karena nanti ditakutkan bahwa kalau sebelum Pilpres kita ada pihak-pihak lain yang mendukung, karena kita sekali lagi kita tidak berafiliasi oleh pihak manapun. Jadi permohonan ini memang
murni perjuangan akademik dan advokasi konstitusional para pemohon, begitu Bang Rudi dan Terima kasih. Pokoknya Terima Anda kasih. semua luar biasa. Dari suka membawa sukacita bagi kita semua. Dan ada sedikit tambahan tadi walaupun tidak dalam konteks yang langsung. Ternyata permohonan Almas itu menjadi inspirasi bagi mereka. Ya, bahwa mereka pernah Mereka memunculkan permohonan yang ya bisa dibilang membuka semuanya ya. Dengan konteks yang gitu. Sekali lagi terima kasih. 4 teman-teman mahasiswa saya kalau kalau diputar mundur ke belakang masih tetap lebih pintar orang-orang dari saya Datuk. Luar biasa. baik.